Tapi ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Amin. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak dapat menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan dengan sepenuh hati kita, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu baik adanya. Haleluya, haleluya. Karena keadilannya
bagi nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami ada di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kami kembali memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama-Mu. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Karena kami tahu karya Jorjuta telah memenangkan kami, telah menyelamatkan kami, telah menebus kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, tubuh jiwa roh kami, dan kami layak untuk menghampiri Tuhan. Kami layak menyembah Engkau. Kami bersuka cita bersama dengan Engkau. Diberkati kami semua pagi hari ini Tuhan. Pelayan-pelayan yang Kau percayakan melayani pada pagi ini, tinggallah kami terus dalam urapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika Engkau yang akan disenangkan, Engkau yang dipermuliakan, Engkau akan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan. Dan kalau ada roh lain yang coba mengganggu ibadah kami Tuhan, kami tolak, kami hancurkan itu dalam nama Yesus. Roh Kudus yang mengambil alih pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Kami mulai dan Bapa, dan kami tabiskan kebaktian pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuliakan Tuhan berkata, beri kemuliaan untuk Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada suatu ilustrasi lucu. Ada seorang anak kecil sedang diberi ujian oleh gurunya. Kemudian gurunya bilang begini, coba tuliskan tentang Allah dan tentang iblis. Iblis sisi kiri, Allah sisi kanan. Coba anak-anak tuliskan tentang iblis dan tentang Allah. Kemudian ada seorang anak, dia menuliskan tentang Allah. Panjang banget. Terus sampai waktunya habis. Guru bilang begini, ayo waktunya hanya tinggal 2 menit lagi. Iya Bu, bentar, belum selesai. Terus sampai akhirnya pada waktu teng udah selesai, sisi kiri masih kosong dan anak ini menulis, saya tidak ada waktu untuk iblis. Sementara tulisan tentang Allah itu luar biasa panjangnya. Kelihatannya cerita ini lucu, tapi bisa kita ambil bahwa memang untuk apa kita menyediakan waktu untuk iblis. Amin. Pagi hari ini kita berikan segala-galanya untuk Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bisa katakan haleluya. Haleluya. Semua siap bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya
dalam kita. Kita angkat pujian Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Nanti persembahan silakan dijalankan. Spesialis. Mereka katakan pasti jumlahnya luar biasa. Saya bilang, saya kasih tahu nominalnya apa adanya. Saya bilang enggak, cuma segini, saya bilang. Dan mereka nggak percaya. Saya bilang benar, saya nggak keluarin lebih daripada itu. Bisa lihat di website saya bilang itu nominalnya seperti apa. Memang ketika kami juga berpikir untuk melanjutkan pendidikan Dion, saya dan suami sudah berkata, aduh, sepertinya biaya yang dibutuhkan ini luar biasa banyak. Tapi ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Tuhan Yesus luar biasa, Bapak Ibu. Saya katakan kepada mereka, dia tanya, kamu apa rahasianya? Saya bilang, saya cuma modal dengkul. Saya berdoa dan berpuasa. Saya katakan, saya cuma minta kemurahan Tuhan. Saya minta belas kasihan Tuhan. Dan apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat saya. Luar biasa kalau sampai saat ini semua Tuhan cukupkan. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan Yesus ajaib. Amin. Mari kita bangkit berdiri, katakan lagi dengan lebih sungguh, Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Engkau ajaib bagi Tuhan engkau
Tuhan kami Yesus. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, itulah yang Tuhan sediakan untuk kami. Dan kami akan terus mengimani semua ini Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin juga percaya Tuhan bahwa Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati kami Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu, bahkan untuk belajar untuk melakukannya ya Bapa. Engkau juga sudah mempersiapkan hamba-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Yesus, Engkau juga sudah mengurapinya. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Kristus. Puji Tuhan, ujian tadi telah membawa kita, mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu besar bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Kita mampu mengucap syukur, kita mampu memuliakan Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik saudara, mari kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Kita lihat ada satu perikop di sana, Yesus mengutuk pohon ara. Kita pakai berdiri, kita baca ayat ini, kita bergantian. Ayat 18 mulai sampai ayat 22. Matius pasal 21 ayat yang ke-18 mulai. Yang sudah menemukan katakan amin. Yang pria dulu baca ayat 18, ayat 22 kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan dia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan ketika itu juga keluar pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercengalah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Kita baca ayat yang ke-20 bersama-sama. 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan seluruh kepercayaan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, kita melihat doa adalah hak istimewa yang Allah berikan kepada yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya, kepada saya termasuk saya dan saudara pada pagi hari ini. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbicara, kita bisa bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Tapi doa juga seringkali kita akan mendapatkan jawaban, iya, Allah mendengar doa kita. Tapi kita juga seringkali akan mendapatkan jawaban, tunggu, menunggu waktunya Tuhan. Tapi seringkali juga kita mendapatkan jawaban, tidak didengar oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau, tapi ada rencana Tuhan. Dan itulah doa. Kita lihat di sini saudara, ketika Yesus dia di dalam dikatakan di sini pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar.
Dan di dalam konteks pembacaan kita ini, ketika dia rasa lapar, dia melihat ada pohon ara dengan daunnya yang indah tentunya. Dia ingin menemukan, mendapatkan buah di dalamnya. Ini sebuah pembelajaran juga bagi saya dan saudara. Kita bukan sekedar datang ke gereja, kita bukan sekedar menjadi orang percaya, bukan sekedar KTP Kristen. Tapi esensinya kekristenan itu kita membawa kabar baik kepada setiap orang. Amin. Kita membawa berita kesaksian buat setiap orang. Dan ketika kita membawa berita setiap orang itu, kelihatanlah kita sebagai orang Kristen dan di dalamnya ada buah-buah di sana. Amin. Buah yang mau menjadi berkat, buah yang membawa pertolongan, membawa perhatian, kasih kepada orang lain, bukan membawa permasalahan. Dan kita lihat di sini ketika Yesus lihat pohon itu, Alkitab katakan dia ingin buahnya, tapi ternyata nggak ada buahnya. Dan seketika itu Yesus katakan bahwa pohon ini tidak akan berbuah, tidak akan mengeluarkan buah. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Itu kasih karunia, itu kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita harus berani katakan amin? Kita mengiyakan, kita membenarkan bahwa saya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Saudara diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ketika ini ada melekat di hati kita, maka kita selalu mempergunakan kesempatan yang ada untuk berkata, terpujilah Engkau Tuhan dalam segala kondisi. Karena kita tahu juga bahwa iman kita juga percaya bahwa Tuhan, Dia yang sudah memanggil kita, Dia yang sudah memeteraikan kita menjadi anak-anaknya, Dia akan bertanggung jawab dengan milik kepunyaannya. Amin. Haleluya. Itu sehingga dikatakan tidak akan berbuah lagi. Jadi kekristenan kita itu harus memiliki buah pertobatan, sehingga kita menjadi berkat untuk banyak orang. Dan kita lihat di sini saudara, bahwa ketika Yesus dia menemukan tidak ada, murid-murid menjadi heran, kagum, heran. Bagaimana pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi kita lihat di sini saudara, Yesus membuktikan perkataan firman-Nya, perkataannya. Bahwa ketika perkataan dia katakan tidak akan berbuah, enggak akan berbuah. Kita bicara doa pada pagi hari ini, memahami kehendak Tuhan di dalam kita berdoa. Ada ya, tunggu, dan ada yang tidak dijawab. Tapi Yesus telah memberikan kita sebuah pertolongan untuk di dalam pergumulan kita. Asal percaya, asal jangan bimbang, asal dengan yakin, maka perkataan itu akan mendatangkan kemenangan, akan mendatangkan mujizat. Amin. Amin. Ketika kau katakan amin firman Tuhan, maka kau akan mengalami sudah. Jangan kita menjadi pasif. Iblis akan menang, dia akan tekan kita. Kesaksian dari pembawa pujian tadi, orang lain boleh heran, tapi karena dia atau keluarga mereka serahkan ke Tuhan apa yang katakan tadi tidak terpikirkan, Allah sanggup melakukan itu. Anda sanggup, Allah sanggup melakukan itu. Enggak ada yang katakan amin. Jangan menghadapi pergumulan yang sama. Jangan orang lain saja.
Kalau orang lain Tuhan tolong, bukan cemburu. Itu salah, saudara. Kalau orang lain Tuhan tolong, saya juga harus ditolong oleh Tuhan. Amin. Dia aja yang tolong. Ya, enakan aja. Firman Allah, siapa saja yang datang kepada Tuhan, yang merendahkan hati, meminta, maka dia akan beri. Amin. Ini yang harus kita pahami. Jadi bagaimana dikatakan di sini, kita lihat, saudara. Satu ketika di dalam Injil yang sama, Ibu Yakobus dan Yohanes, dia minta kepada Yesus, kalau Yesus sudah ada di kerajaannya, kalau bisa Yohanes dan Yakobus ada di sebelah kiri kanan. Itu permintaannya. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu enggak bisa kepada ibu. Dan apa yang Tuhan mau lakukan itu kehendak Tuhan. Siapa yang Tuhan mau tempatkan di sana? Kalau saudara baca di dalam pasal 20 ayat 20 dan seterusnya dan begitu. Jadi di sini kita belajar, saudara, lewat kita memahami kehendak Tuhan di dalam doa kita. Pertama yang kita lihat di sana, bahwa berdoa itu kita lihat di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ada yang bisa bacakan? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kita lompat ke ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 13, ayat 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Saudara, kita lihat, saudara, berdoa dengan persetujuannya Allah. Kalau kita baca dari apa yang kita sudah baca, berdoa dengan untuk kemuliaannya, untuk kekuasaannya, bukan untuk kita. Tapi doa kita itu harus berdoa di dalam nama. Namanya siapa? Namanya Yesus. Supaya doa kita itu didengar oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika engkau berdoa supaya menjadi kehendak Allah, kita harus mengerti kehendak Allah supaya terjadi jawaban di dalam doa kita. Maka kita harus berdoa mendasari doa kita itu di dalam nama Tuhan, karena dialah jalan. Amin. Ayat 6 tadi dia berkata, ayat 6 coba kita lihat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Kita mempunyai hak istimewa tadi, berdoa, berbicara, berkomunikasi dengan Bapa, tapi harus melalui nama siapa? Yesus. Karena dia yang sudah menyelamatkan saya. Dia sudah menebus kita. Dia sudah mentahirkan keberadaan kita yang tidak layak tadi menjadi layak oleh darah anak domba. Maka ketika engkau datang untuk mengerti kehendak Allah, sehingga doa saya dan saudara terjawab dengan caranya Tuhan, bukan seperti kata Ibu Yohanes dan Yakobus tadi. Semua kita memiliki janji Tuhan itu, tapi hak itu tidak akan sama. Itu urusan Bapa kita di surga. Amin. Mau dapat mahkota seperti apa? Dari apa yang kita kerjakan hari ini. Memang kita semua diselamatkan. Ketika engkau percaya kata firman Tuhan, engkau setia sampai langkah terakhir, kita diselamatkan. Tapi tentu akan berbeda dengan mahkota-mahkota yang kita akan terima. Kita lihat di sana, saudara. Jadi yang jelas di sini, ketika engkau berdoa, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga doa kita menjadi doa yang berkenan kepada Tuhan. Kedua, saudara, kita lihat Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ayat 15, Efesus 6 ayat 15, Efesus 6 ayat 18 maksudnya. Kita lihat di sana. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam
memahami kehendak Tuhan itu di dalam kita berdoa. Pertama tadi kita berdoa di dalam namanya Yesus, namanya Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca ayat Efesus 6 ayat 18. Coba baca. Dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan doalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau Yudas 1 ayat 20 berkata begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam roh. Yang kedua, saudara, supaya kita mengerti, memahami kehendak Tuhan di dalam doa kita harus berdoa. Kita harus berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus. Dikatakan sini, di dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Ketika kita berdoa di dalam roh, kita menaklukkan daging kita, ego kita izinkan roh yang memimpin kita. Maka Roh Kudus akan dikatakan di sini, saudara. Bahkan dalam Yudas dikatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ketika kita bangun itu, maka yang berbicara bukan kehendak kita, tapi Roh Kudus yang akan menuntun kita. Rohnya yang dari Allah, roh yang Dia berikan kepada kita dan berbicara kepada Allah akan apa yang menjadi pergumulan kita. Apa mungkin ada satu saat kita tidak mampu lagi menceritakan pergumulan demi pergumulan yang sedang kita hadapi. Tapi ketika roh itu membantu engkau berdoa, maka engkau akan melihat bahwa benar Tuhan Allah itu yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ketika kita berdoa, saudara, artinya kita pada saat kita berdoa kita butuh urapan itu, kita butuh kuasa itu, sehingga doa kita itu sampai kepada Bapa di surga. Amin. Tapi seringkali kan kita ini manusia, kita ini pribadi lepas pribadi, seringkali kita ada dalam kondisi yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya, saudara. Tapi karena firman Allah Dia berkata di dalam Matius 18. Sorry saudara, bukan Matius 18. Roma 8 Dia berkata begini. Ayat 6. Roma 8 ayat 6. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika engkau akan mengerti kehendak Tuhan, sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan, maka kita harus berdoa di dalam roh. Kenapa kita harus berdoa dalam roh? Karena seringkali kita lemah. Tapi ketika engkau selalu membangun mesbah, membangun hubungan erat dengan Tuhan, maka roh yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita miliki, roh itu yang akan menuntun kita, roh itu yang akan menyertai kita, sehingga kita mampu menekan sisi kedagingan kita itu, kemanusiaan kita itu, sehingga yang menonjol dalam hidup kita saat kita menghampiri Tuhan, bahwa Dia Tuhan, Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak diagungkan. Sehingga ketika pun kita lemah, maka dikatakan di dalam Roma tadi bahwa Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa karena keadaan. Orang kalau berada dalam keadaan tekanan yang begitu luar biasa, dia nggak bisa lagi berdoa, saudara. Yang ada mungkin dia hanya berkata, Tuhan tolong. Ketika engkau sedang sakit, coba engkau perhatikan, kamu mungkin tidak bisa berdoa lagi seperti normalnya. Cuma yang kau katakan, Tuhan tolong saya. Terpujilah engkau Tuhan, haleluya. Mungkin ucapan itu yang keluar.
Tapi justru ucapan yang tulus itu meminta belas kasihan Tuhan, roh yang berbicara kepada Tuhan. Amin. Amin. Roh Kudus yang menyampaikan isi hati yang ada di dalam, yang tak terungkap. Mungkin dia akan berkata haleluya, tapi ucapan itu akan berkata, Tuhan, aku tidak kuat, aku lemah, aku tak berdaya, tolonglah aku, karena aku percaya firman-Mu berkata bahwa ketika aku yakin, ketika aku mengimani, maka itu yang akan terjadi. Tapi dia berkatanya haleluya, karena tekanan, karena penyakit, karena persoalan yang dihadapi, karena intimidasi yang begitu luar biasa. Tapi karena dia punya firman, Roh Kudus ingatkan firman itu, Roh ingatkan firman itu. Jadi hanya berkata haleluya Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita amenkan, itu yang terjadi kata firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika kita berkatakan Tuhan, saya pasti ditolong oleh Tuhan, maka engkau akan ditolong oleh Tuhan. Asal jangan bimbang, jangan ragu, percaya, lakukan apa yang kita bisa lakukan, maka dia akan tolong kita. Karena dia yang berkata sendiri, dia yang akan berperan di kita. Dan kalau kita dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita meminta, maka dia akan memberi. Ketika kita datang dengan penuh kerendahan hati, dia tahu isi hati kita. Bahkan apa yang kita tidak pikirkan, kita lihat, kita dengar, timbul di dalam hati kita, Allah bisa lakukan itu. Karena kita percaya akan firman. Haleluya. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan pasca pandemi ini. Ada banyak hal yang kita hadapi. Seringkali di KPP kita pernah dengar mungkin tabungan kita sudah habis gara-gara pandemi. Ada tabungan karena pandemi, pekerjaan bermasalah, pendapatan menjadi mungkin tidak seperti yang biasanya, sehingga apa yang kita sudah rencanakan ada banyak yang berubah. Bahkan mungkin engkau berkata akan menghadapi kesulitan ke depan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, ayat yang ke-22 dia berkata begini. Dan dalam ayat pembacaan kita tadi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita lihat saudara, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi di sini kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalam berdoa. Ketika engkau mengkondisikan hidupmu, pribadimu sebagai milik kepunyaan Tuhan, dikatakan tadi kita bisa lemah, tapi jangan takut, ada roh yang membantu kita untuk kita bisa, doa kita bisa sampai kepada Bapa kita di surga. Amin. Amin. Jangan-jangan doa kita cuma sampai di loteng, karena ada persoalan yang kita akan hadapi. Ada masalah yang membuat sampai tidak sampai kepada Bapa, saudara. Mungkin poin 2 ini kita udah sampai. Kita doa dalam nama Yesus, kita berdoa, kita biarkan roh yang memimpin kita, roh Allah memimpin kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan kita lemah, dia tolong kita, kata firman Tuhan. Karena kita percaya akan firman Tuhan. Tapi kita lihat saudara, yang Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Baca. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan. Tapi sebelum kita ke situ, saya masih rindu baca kita Roma 12 dulu, ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 dulu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah
itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Kita lihat yang poin yang berikut, saudara, berdoa dalam kehendak Tuhan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita ini, ayat 2 dia berkata, kita ada pertobatan di sana, ada perubahan di sana, total dalam hidup kita. Kita berubah dalam pembaharuan pikiran kita. Kita taklukkan keberadaan kita di dalam kehendak Allah. Maka dikatakan di sana kita akan mampu membedakan kehendak, apa yang membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi yang kedua, ketika saudara kita berdoa di dalam kehendak Allah. Bagaimana kita bisa berdoa dalam kehendak Allah? Ketika kita hidup di dalam pertobatan. Kita mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu ibadah yang sejati, kata firman Tuhan. Bagaimana bisa menjadi ibadah sejati? Karena kita mau berubah, mau bertobat. Cara pikir kita, logika manusiawi kita taklukkan di dalam kebenaran Allah. Sehingga ketika itu terjadi, maka dikatakan di sana kita mampu membedakan mana kehendak Tuhan, yang baik dan yang tidak baik. Yang baik dan mana yang tidak baik dan mana yang Tuhan mau kita kerjakan. Itu menjadi doa yang berkenan kepada Tuhan. Berdoa sini saudara bukan berdoa agar kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Kita dapat saja meminta untuk kebutuhan pribadi, tapi bukan kepentingan kita. Bisa pahami saudara? Bukan hanya kepentingan kita berdoa untuk kebutuhan kita, tapi bukan kepentingan kita. Ketika sudah berdoa dalam doa syafaat, Bapa berkati jemaat Bethlehem, itu kebutuhan kita. Karena kita ada di dalam jemaat Bethlehem. Mungkin setiap pagi, setiap malam ketika saya sudah berdoa, sudah menyebutkan itu. Bahkan bukan hanya jemaat, spesifik kepada pribadi yang sudah terpadu. Kan doa kebutuhan. Kita merasa. Tapi kalau memang cuma untuk diri sendiri, beda lagi kan. Tuhan mau kita di sini saudara berdoa di dalam kehendak Tuhan tadi. Dia akan tahu kebutuhan kita. Tapi ketika engkau berdoa bukan untuk kepentinganmu sendiri terus, mesti ada doa syafaat di sana, maka kita lihat itu ada doa kehendak Tuhan. Kita ada pertobatan di sana, kita mampu mengerti kehendak Allah, mana yang baik. Dikatakan dalam ayat yang terakhir tadi, membedakan mana kehendak Allah. Kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika engkau berdoa dalam kehendak Tuhan, maka seperti pujian tadi berkata, kita mampu berkata, Tuhan Engkau baik, anugerahmu baik, kebaikanmu baik, perlindunganmu dalam hidup kami nyata, keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami, sehingga ada pujian berkata, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak terima persembahan kami pada pagi ini Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu hanya Dia yang berkenan untuk kita puji, kita agungkan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi jelas saudara, yang ketiga tadi, kita harus berdoa. Kita harus berdoa di dalam kehendak Tuhan. Kita lihat yang berikutnya saudara, yang Markus 11 tadi. Jangan-jangan doa kita cuma sampai di loteng karena masalah yang kita sedang lakukan. Kita sudah berdoa, dipimpin di dalam roh. Kita sudah berdoa di dalam kehendak Tuhan. Tapi Markus 11 ayat 25-26 dia berkata, dibaca. 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang,
supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita lihat doa yang berikutnya, saudara. Berdoa dengan hati yang mau bersekutu. Ada kesatuan hati, ada kesepakatan hati di sana. Tapi untuk berdoa itu sehingga melahirkan sesuatu yang luar biasa, maka dikatakan di sana, saudara, harus saling mengampuni. Amin. Haleluya. Adakah di antara kita yang tidak mengasihi pada pagi hari ini? Mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi sesama komunitas Bethlehem, atau tetangga-tetangga kita, atau di tempat kita berkarya, bekerja. Jangan-jangan ada kebencian di sana, akar kepahitan. Tuhan gak akan dengar doa kita, karena kita masih menyimpan sebuah kebencian, kemarahan. Supaya doa kita beres, supaya doa kita sampai kepada Bapa, maka perlu pengampunan. Amin. Saling mengampuni. Kita coba lihat seterusnya apa yang dikatakan 1 Petrus 3 ayat 7 kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Satu Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya. Kaum wanita, kaum istri, berbangga dengan ayat ini. Jangan ditafsirkan hanya begitu ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, karena suami kepala rumah tangga itu suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, dan hormatlah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Supaya apa? Balik juga sama, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Kan dikatakan tadi kalau ada kebencian bagaimana mau dengar, sama saja. Suami istri. Jadi ketika suami istri saling menghormati, saling menempatkan diri, suami mengasihi, istri menghormati, maka doa-doa mereka akan sampai kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Karena saling mengasihi, saling mengampuni dalam keluarga dan sebaliknya. Di dalam keluarga itu sendiri, anak-anak dan keluarga itu sendiri saling mengampuni. Kenapa? Ketika ada saling mengampuni, maka akan terjadi kesepakatan. Ketika terjadi kesepakatan, maka Matius 18:19 di sana katakan, kalau kita sepakat, dikatakan di sana dalam Matius, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat memanggil apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan. Keluarga lebih dari satu. Ketika dia ada saling mengampuni dan dia bersekutu, jadi berdoa dengan hati yang mau bersekutu ini, bersatu di sini, ada kesepakatan di sini, maka dikatakan di sini, saudara, Bapa di surga, doa mereka akan didengar, dikabulkan oleh Bapa di surga. Mau dikabulkan doa kita? Harus bersekutu, saudara. Ada pengampunan di sana, saling memaafkan di sana. Istri, hormati suamimu, suami kasihilah istri. Tadi yang katakan orang yang lemah, tapi ternyata yang paling kuat ketika menghadapi pergumulan. Suami-suami laki-laki begitu menghadapi perubahan biasanya cepat down, saudara. Tapi istri-istri terbukti paling kuat menghadapi tekanan ketika dia memiliki iman. Dia akan percaya. Tapi seringkali laki-laki cepat sekali, tapi perempuan atau istri-istri lebih tenang dia menghadapi.
dia akan katakan kepada suaminya, "Papi, tenang saja, ada Yesus yang menolong." Tapi biasanya orang laki kan, "Iya, tapi kita udah berdoa, Tuhan belum tolong." Tapi istri kali kata, "Papi tenang, ada waktunya Tuhan." Amin. Dan yang terakhir saudara, berdoa di dalam iman. Kita sudah berdoa di dalam nama Yesus. Kita sudah berdoa di dalam roh. Kita berdoa dalam apa yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa dalam sebuah kesepakatan, persekutuan, sama-sama sehati. Kita angkat tangan berkata, "Tuhan, tolong saya." Ketika saya dapatkan informasi ada yang sakit, saya coba kunjungi. Pikir udah sembuh saudara, tapi ketika kita jemput anak saya dan istri ada, saya ingat ini udah sembuh belum anak ini. Ternyata anak ini sempat jadi biru saudara. Bibirnya kenapa? Karena tidak makan lagi. Dan akhirnya saya mampirlah. Saya paksakan mampir, kendaraan tidak bisa masuk, saya masuk saudara. Dan saya dengar, saya cuma katakan begini. Firman Tuhan berkata, ketika Anda sepakat ayat ini saudara, suami istri sepakat, angkat tangan ke Tuhan. Tuhan pasti tolong. Kalau sudah berobat, sudah ke dokter belum tertolong, ada rencana Tuhan, angkat tangan. Ketika saya nyanyikan 2 kali, saya lihat suami istri mulai nangis. Saya percaya hadirat Tuhan akan turun. Doakan saudara, kita pulang. Dan saya lihat anak itu kembali pulih sehat. Amin. Karena doa itu bukan orang lain. Doa itu melihat mujizat diri kita sendiri. Sepakat dengan apa yang kita minta. Imani. Asal dikatakan di sana di ayat 20 tadi. 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Bahkan Yesus katakan, bukan hanya itu saja. Kalau kita punya iman, kita tidak bimbang dan ragu, kita akan berkata kepada gunung-gunung, beranjaklah. Gunung pergumulan kita, gunung persoalan kita, penyakit kita, tekanan hidup yang sedang kita hadapi. Ketika engkau berkata, masalah ini, aku akan berkata, engkau akan aku menangkan. Karena aku punya Yesus. Maka itu yang akan terjadi. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ketika engkau sedang berkumpul hari ini, mari engkau katakan, Tuhan, aku percaya firman. Aku sepakat dengan firman Tuhan. Aku sepakat dengan kehidupanku ini, bahwa ketika aku mengerti kehendak Tuhan, maka segala pergumulanku engkau akan mampu menolong. Tuhan memberkati. Saya undang musik ke depan. Kita nyanyikan pujian yang lama. Aku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Puji-pujilah namamu. Kami akan kembali ke rumah kami, sertai kami tibakan dengan selamat di tempat kami masing-masing. Dan sepanjang minggu ini Tuhan, kami taruh seluruh keluarga besar GPD Bethlehem ke dalam tangan Tuhan. Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau berkati, Engkau sertai setiap kami Tuhan, kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa. Pujilah namamu. Kami sudah berdoa dan kami dasari doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, kemuliaan bagi Allah.